Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Rahayu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini mengikuti acara pembinaan generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Denpasar. Saya ingin menggunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan beberapa hal kepada generasi muda. Belakangan kita mendengar ada sejumlah perkembangan menarik dan juga sejumlah perkembangan yang kurang mengenakan. Perkembangan yang menarik, saya beri contoh adalah keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 ini yang memberikan hak kepada para pelajar penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan keyakinannya. Dan saya kira ini adalah satu perkembangan yang sangat baik dan kita perlu sambut dengan gembira. Nah, di sisi lain kita juga masih mendengar cukup banyak kasus diskriminasi terhadap kalangan muda penghayat, khususnya para pelajar yang mendapat kesulitan seperti di Semarang, di Tuban, dan di beberapa tempat lain di Nusantara ini. Dan ini adalah kenyataan yang kita hadapi bersama-sama, dan saya kira semua perkembangan ini semakin menunjukkan pentingnya bagi generasi muda penghayat kepercayaan untuk menghimpun diri ya, di dalam organisasi-organisasi, di dalam gerakan penghayat terhadap kepercayaan ini dengan tujuan tidak lain membela kepentingan dan juga menegakkan hak-hak yang selama ini mungkin masih belum dinikmati sepenuhnya. Nah, tujuan berorganisasi tidak lain adalah untuk keperluan itu. Dan saya kira pelajaran yang penting dari sejarah yang bisa kita tarik bahwa tidak akan ada pihak lain yang dapat membela hak-hak dan kepentingan kita kecuali kita sendiri. Sehingga kegiatan pembinaan terhadap generasi muda ini memang mengambil fokus pada penguatan kapasitas berorganisasi. Saya tidak perlu berpanjang lebar untuk menjelaskan mengapa kita perlu berorganisasi, tetapi cukup saya tekankan bahwa pada dasarnya organisasi ini bisa kuat jika masing-masing kita yang terlibat di dalamnya mengerti penuh mengapa itu harus dilakukan. Dan tidak sekedar memahaminya di tingkat kognitif, tetapi juga membangun komitmen. Dan membangun komitmen ini tidak semata-mata karena pengetahuan. Ya. Membangun komitmen ini adalah satu proses yang kadang-kadang memakan waktu cukup panjang. Tapi saya cukup yakin interaksi yang ada selama ini di antara kalangan muda penghayat kepercayaan sudah sering terjadi. Teman-teman sudah cukup mengenal satu sama lain. Nah, tinggal sekarang adalah meningkatkan interaksi yang selama ini terjadi ke dalam tubuh organisasi yang lebih solid. Nah, kita tahu bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi sekarang ini adalah merosotnya nilai-nilai ya, yang selama ini dipegang dalam masyarakat mulai bergeser karena berbagai alasan, perkembangan teknologi modern, terus juga masuknya prinsip ekonomi yang fokusnya adalah untuk mengejar keuntungan, dan masih banyak lagi perkembangan lain di dunia ini yang membuat nilai-nilai yang selama ini dipegang semakin merosot. Dan saya kira teman-teman kalangan muda penghayat kepercayaan ini berada di posisi yang sangat-sangat penting ya. Dan bahkan boleh saya bilang berada di garis depan karena teman-teman inilah yang mewarisi nilai-nilai yang oleh orang-orang tua kita, oleh para pendahulu kita
diperjuangkan dengan susah payah. Jadi maksud untuk membentuk organisasi, memperjuangkan kepentingan bersama, dan juga berhimpun ya dengan berbagai macam cara adalah langkah yang paling efektif untuk mewarisi nilai, ya, untuk melestarikan nilai. Gitu. Melestarikan nilai tidak cukup hanya menjadi komitmen individual. Melestarikan nilai di sini memang memerlukan satu aksi kolektif ya atau sebuah langkah bersama ya. Dan wujud dari langkah bersama itu yang paling konkret adalah organisasi. Jadi fungsi dari organisasi ini juga mengambil tongkat estafet, boleh disebut begitu, dari para orang tua kepada kalangan muda. Dan tentu kita berharap bahwa langkah ini akan semakin kuat, ya, semakin baik dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita sebut pembinaan. Dan saya di sini secara khusus berterima kasih kepada para pembina, ya, terutama dari Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi yang sekarang dipimpin oleh Ibu Sri Hartini beserta jajarannya. Terima kasih juga kepada para pemimpin Balai Pelestarian Nilai Budaya, dalam hal ini di Bali, Pak Made Dharma Suteja, dan juga dari jajaran dinas yang tidak kalah penting. Ya, di Bali ini ada Pak Dewa Brata yang saya kira komitmennya terhadap pengembangan nilai-nilai ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Gitu. Nah, yang menjadi soal sekarang adalah bagaimana kita membuat langkah-langkah kita ini bisa berjalan seiring. Ya, sering kita gunakan istilah sinergi. Gitu. Sinergi maksudnya memang adalah begitu banyak energi yang ada pada kita ini digabungkan sehingga menjadi kekuatan yang besar. Dan pertemuan kali ini saya kira sudah membahas itu, dan saya berharap akan ada rumusan-rumusan yang lebih konkret yang keluar, ya, yang bisa kita jadikan pegangan bersama agar langkah bersama itu memang ke depan akan bisa sungguh-sungguh terwujud. Sekali lagi mungkin saya tekankan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang besar, ya, dan memang sangat signifikan, gitu, sehingga memang perlu dikerjakan dengan ketekunan dan juga komitmen yang kuat. Ya. Pertemuan secara berkala tentu diperlukan, ya, agar kita bisa membangun ikatan yang lebih solid, dan saya berharap ikatan yang lebih solid ini juga bisa tercermin. Ya. Nah, hal terakhir yang ingin saya sampaikan mungkin semacam pesan, gitu ya, bahwa teman-teman generasi muda penghayat kepercayaan ini tidak jalan sendirian. Ya, seperti kita tahu ada para narasumber, sahabat-sahabat saya, Pak Abdul Latif, Pak Yudi Latif, dan juga para pembicara lain yang saya kira tidak sekedar datang untuk menyumbangkan pikirannya, tetapi juga memperlihatkan komitmen para beliau ini terhadap upaya kita untuk mewariskan dan juga melestarikan tradisi. Nah, akhir kata, saya juga ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, terima kasih kepada semua pihak, ya, termasuk juga para peserta yang sudah selama beberapa hari ini terlibat di dalam proses mendiskusikan, merumuskan, ya, dan juga menyimpulkan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan secara resmi kegiatan pembinaan generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Denpasar pada tanggal 29 September 2016 dengan resmi dinyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.